Ada seorang lelaki biasa, tak dikenal di bumi, tapi namanya harum di langit. Ketika ia wafat dan dibaringkan dalam kubur, malaikat datang membawa azab, namun mereka terhenti. Tak sanggup, tubuh itu memancarkan cahaya. Langit bersaksi, lalu terdengar suara, "Biarkan ia adalah hambaku yang bangkit saat yang lain tertidur." Inilah kisah yang mengguncang hati. Malaikat tak mampu menyiksa. Kisah rahasia solat di tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Bukan ulama, bukan pula orang kaya. Dalam keseharian, ia hanyalah pedagang kecil di pasar kampung. Tak banyak yang tahu namanya, tak banyak yang mengingat wajahnya. Namun, ada satu hal yang tak diketahui manusia, tapi dicatat malaikat. Setiap malam, ia bangun di saat orang lain masih lelap. Ia wudhu dengan air dingin, mengangkat tangan, bersujud di tengah sunyi, mengadu kepada Allah dengan air mata. Tak ada yang tahu amal ini, bahkan anak-anaknya sendiri. Ia menyembunyikan ibadahnya seperti ia menyembunyikan aibnya. Lalu ia wafat tanpa firasat, hanya keluhan ringan di pagi hari. Lalu hembusan nafas terakhir menjelang zuhur, jenazahnya disolatkan warga kampung. Dikebumikan tanpa banyak isak tangis, sebab semua mengira ia hanyalah orang biasa. Namun di alam barzah semuanya berubah. Dua malaikat datang dengan wajah menggetarkan. Mereka membawa tugas menghukum bagi mereka yang berdosa. Namun saat mendekat, tubuh lelaki itu bersinar, tercium harum dari kafan yang tak diberi wewangian. Dan ketika mereka hendak memulai interogasi, suara dari langit menggema, "Tinggalkan hambaku, ia adalah kekasihku. Ia mengingatku saat semua hambaku melupakanku. Malam-malamnya menjadi saksi." Setiap malam, tanpa diminta, tanpa pengumuman, ia bangun, mengambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat, lalu 4, kadang 8. Ia panjatkan doa yang sama, "Ya Allah, jangan biarkan aku wafat kecuali Engkau ridho kepadaku." Ia tidak pernah mengabarkan pada siapapun. Bahkan saat sakit, ia tetap memaksa duduk untuk bermunajat. Di malam-malam terakhir, saat tubuhnya lemah, ia hanya bisa mengangkat jari, tapi hatinya tetap memanggil nama Allah. Tak ada saksi dunia, tapi Allah mencatatnya di langit. Dan itulah yang menyelamatkannya dari azab. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam." Dalam hadis lain, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta ampunan, aku akan mengampuninya." Dan ulama berkata, solat malam adalah penghidup hati, kekuatan ruh, dan cahaya di alam kubur. Inilah kekuatan solat malam. Tak terlihat manusia, tapi mengguncang langit. Dan hari di mana semua amalan terbongkar, ia menjadi pelindung yang paling kuat. Saudaraku, berapa banyak malam yang kita lewati dengan tidur panjang tanpa ibadah. Berapa banyak waktu yang kita buang untuk dunia, tapi lupa menyisihkan beberapa menit untuk Rob semesta alam. Kisah lelaki ini adalah pengingat bahwa amalan tersembunyi, meski kecil, bisa menjadi penentu di alam kubur. Dan sholat malam adalah satu di antara amalan itu. Bangkitlah, walau hanya 2 rakaat, walau hanya 5 menit, karena mungkin itulah yang menyelamatkan kita kelak. Ya Allah, bangunkan kami di tengah malam-Mu. Beri kami kekuatan untuk mencintaimu dalam sepi. Jadikan sholat malam sebagai cahaya di hati kami.
pelindung di kubur kami, dan jalan menuju ridho-Mu. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan kelalaian. Amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, pernahkah kalian merasa kekuatan luar biasa setelah tahajud? Atau punya pengalaman spiritual saat bangun di malam hari? Tulis di komentar. Mari kita berbagi hikmah bersama. Jangan lupa tekan like jika kisah ini menyentuh hatimu. Share video ini agar semakin banyak yang mengenal keajaiban tahajud. Dan subscribe untuk terus mendengar kisah penuh hikmah seperti ini. Terima kasih telah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.